Selamat malam Mbak Herlin. Suara saya kedengeran ya Mbak ya? Gimana Mbak Herlin, kedengeran nggak? Oke, ini mau nunggu yang lain dulu atau mau kita mulai langsung nih Mbak? Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Mbak Herlin. Oke. Kemarin kita udah bahas mengenai penginderaan jauh ya. Pertemuan terakhir kita bahas hasil-hasil penginderaan jauh dan manfaatnya, langkah-langkah penginderaan jauh, serta bentangan alam dan bentangan budaya sebagai hasil penginderaan jauh. Nah, pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai sistem informasi geografinya. Yang akan kita bahas nanti adalah tentang pengertian dari sistem informasi geografi dan juga komponen-komponen dari SIG itu sendiri. Oke. Pertama, kita belajar mengenai sejarahnya dulu ya. Sejarah singkat mengenai sistem informasi geografi atau yang biasa disingkat SIG. SIG ini awalnya dikenal tidak lepas dari adanya kemajuan dalam bidang teknologi, terutama komputer ya. Dan selama Perang Dunia, pemrosesan data mengalami kemajuan yang pesat, terutama untuk memenuhi kebutuhan militer dalam memprediksi trayektori balistik. Kemudian, pada awal tahun 1960-an, perkembangan dalam ilmu komputer semakin pesat dan siap digunakan untuk bidang lain di luar militer. Para ahli dari meteorologi, geologi, dan geofisika mulai menggunakan komputer dalam pembuatan peta. Dan pada tahun 63, di Kanada muncul CGIS ya, Canadian Geographic Information System, dan selanjutnya menjadi SIG pertama di dunia. 2 tahun kemudian di Amerika Serikat beroperasi sistem serupa bernama MIDAS yang digunakan untuk memproses data-data sumber daya alam. Nah, SIG ini adalah sistem berbasis komputer ya, yang digunakan untuk menyimpan, memanipulasi, dan menganalisis informasi geografi. Jadi, yang semula informasi permukaan bumi ini disajikan dalam bentuk peta secara manual. Tapi dengan adanya SIG, informasi-informasi itu kemudian diolah oleh komputer dan nanti akan menghasilkan peta digital. Nah, sistem informasi geografi ini menyimpan data sesuai dengan data aslinya, serta data yang dimasukkan itu harus data yang akurat. Di sini ada keterangan. Jika
SIG akan memberikan informasi yang kurang akurat bila data yang dimasukkan merupakan data yang meragukan. Nah, di sini yang perlu kita catat ya, datanya harus akurat agar hasilnya juga akurat. Nah, selain berperan sebagai alat pengolah data keuangan, sistem informasi geografi ini juga mampu menyajikan informasi mengenai sumber daya yang dimiliki oleh suatu ruang atau wilayah tertentu. Dan SIG ini mampu menghasilkan suatu sistem informasi yang aplikatif yang dapat digunakan oleh perencana atau oleh pengambil keputusan untuk kepentingan pengolahan sumber daya yang ada di suatu wilayah tersebut. Nah, di sini perlu kita tahu ya, definisi dari sistem informasi geografi ini selalu berkembang. Selain itu juga bertambah dan bervariasi. Di sini akan saya paparkan sedikit beberapa definisi-definisi dari SIG itu sendiri. Yang pertama, menurut Vote pada tahun 95, SIG ini adalah sistem informasi yang dirancang untuk bekerja dengan data yang terreferensi secara spasial atau koordinat-koordinat geograf. Kemudian ada pula menurut Demers, ini adalah sistem komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, mengintegrasikan, dan menganalisis informasi-informasi yang berhubungan dengan permukaan bumi. Lalu ada Bernhard Sen. Menurut beliau, SIG ini adalah sebagai sistem komputer yang digunakan untuk memanipulasi data geografi. Nah, sistem ini diimplementasikan dengan perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk akuisisi dan verifikasi data, kompilasi data, penyimpanan data, perubahan dan pembaharuan data, manajemen dan pertukaran data, manipulasi data, pemanggilan dan presentasi data, serta analisis data. Kemudian menurut pendapat ahli yang lain, SIG menurut Bern ya, SIG ini adalah sistem komputer yang digunakan untuk memanipulasi. Ini yang tadi, ini penjelasannya yang tadi ya. Maaf, saya masukkan lagi. Yang terakhir ya, menurut Guo, SIG adalah teknologi informasi yang cepat menganalisis, menyimpan, dan menampilkan baik data spesial maupun spasial ya, baik data spasial maupun non spasial. SIG ini mengkombinasikan kekuatan perangkat lunak basis data relasional dan paket perangkat lunak. Ya, yang baru masuk, Waalaikumsalam Mbak Nadia dan Mbak Mary. Jadi di sini bisa kita katakan ya, kalau kita lihat dari beberapa definisi tadi, dilihat dari istilahnya ini, SIG ini bisa terdiri dari dua pengertian. Apa aja sih? Yang pertama yaitu adalah sistem informasinya, pengertian dari sistem informasinya, dan yang kedua adalah informasi geografisnya. Nah, sistem informasi itu sendiri apa sih? Sistem informasi sendiri itu adalah keterpaduan kerja untuk mendapatkan informasi dalam pengambilan keputusan. Komponennya apa aja di dalam sistem informasi ini? Nah, di sistem informasi ini terdapat komponen data. Ada manusianya, ada perangkat lunak atau program komputer ya. Kemudian ada perangkat kerasnya, serta aktivitasnya dalam pengolahan dan analisis data untuk pengambilan keputusan. Kemudian tadi udah dijelasin ya tentang sistem informasi. Yang pengertian kedua mengenai informasi geografis. Kalau informasi geografis ini adalah kumpulan data atau fakta yang terkait dengan lokasi keruangan di permukaan bumi, yang disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan informasi baru yang bersifat geografis dan berbeda dari sumber data awalnya ketika masih terpisah-pisah. Nah,
Ini adalah pengertian pengertian SIG jika dilihat dari istilahnya ya, yaitu sistem informasi dan informasi geografis. Selanjutnya kita akan masuk ke bagiannya komponen SIG-nya. Di sini bisa kita lihat ya gambar bagian komponen dari sistem informasi geografi. Jadi SIG ini kan merupakan sebuah sistem ya yang memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Komponen-komponennya itu komponen-komponennya itu seperti yang bisa kita lihat bareng-bareng nih. Ada sistem komputer, ada data geografis, dan juga ada user atau pengguna. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai sistem komputer. Dalam sistem komputer, dalam komponen sistem komputer ini dibagi menjadi dua perangkat. Ada dua perangkat ya di dalam sistem komputer ini, yaitu perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai perangkat kerasnya dulu. Di sini beberapa perangkat keras dalam SIG. Ini salah satunya yaitu CPU. Ini salah satu perangkat keras dalam SIG ya. Yang pertama adalah CPU atau unit pemroses utama. CPU ini adalah merupakan bagian dari sistem komputer yang bertindak sebagai tempat untuk pemrosesan semua instruksi-instruksi dan program atau prosesor. Selain itu, CPU ini juga mengendalikan seluruh operasi yang ada dalam lingkungan sistem komputer yang bersangkutan. Lalu komponen dari perangkat keras yang kedua dalam SIG itu ada RAM. Selain RAM ada storage. Kalau RAM ini adalah perangkat yang digunakan oleh CPU untuk menyimpan sementara semua data dan program yang dimasukkan melalui input device, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. RAM tahu ya kepanjangannya ya. RAM itu kepanjangannya Random Access Memory. Kemudian yang storage itu adalah tempat penyimpanan data secara permanen atau semi permanen atau temporary dibandingkan dengan RAM. Aksesnya yang ada di storage ini agak lambat ya. Contohnya seperti hard disk, disket, CD-ROM. Nah, itu salah satu contoh dari storage. Kemudian komponen selanjutnya yang ada di dalam perangkat keras dalam SIG adalah input device. Input device ini pengertiannya ini ya, merupakan peralatan-peralatan yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam SIG. Input device ini terdiri dari 3 bagian, ada mouse, keyboard, dan juga scanner. Kalau mouse ini biasa dikenal dengan istilah klik atau drag, yang artinya menggeser atau menarik. Jadi apabila kita menekan tombol paling kiri tanpa melepaskannya dan sambil menggesernya, salah satu akibatnya objek tersebut akan berpindah atau tersalin ke objek lain. Lalu yang kedua ada keyboard. Keyboard ini adalah sebuah papan yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengetik kalimat dan juga simbol-simbol khusus lainnya yang ada pada komputer. Lalu yang terakhir dalam input device itu ada scanner. Kalau scanner ini sebuah alat elektronik yang fungsinya mirip dengan mesin fotokopi. Jadi bedanya scanner sama mesin fotokopi ini, kalau mesin fotokopi itu kan hasilnya bisa kita lihat langsung ya pada kertas. Sedangkan kalau scanner itu hasilnya ditampilkan pada layar monitor komputer terlebih dahulu.
Nah, setelah itu baru bisa kita ubah dan kita modif agar hasilnya lebih menarik ya. Dan kemudian bisa kita simpan sebagai file teks, dokumen, atau gambar. Nah, itu bedanya tadi antara scanner dan fotokopi. Ada input device, ada outputnya juga. Nah, kalau outputnya ini adalah peralatan-peralatan yang digunakan untuk mempresentasikan data dan informasi SIG berupa kertas atau hard copy atau ke layar monitor atau soft copy ya. Yang termasuk output device ini ada 4, ada layar monitor, ada printer, plotter, dan juga digital kamera. Kalau layar monitor itu merupakan salah satu jenis soft copy device karena hasil plotter. Nanti dijelaskan kok Mbak. Oke, yang pertama kita jelasin dulu tentang layar monitor ya. Kalau layar monitor ini adalah salah satu jenis soft copy device karena hasil yang keluar berupa sinyal elektronik. Dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Gambar yang tampil ini adalah hasil pemrosesan data maupun informasi masukan. Kemudian ada printer dan juga plotter. Printer dan plotter ini adalah jenis hard copy device karena keluaran hasil proses dicetak di atas kertas. Di sini, kalau printer memiliki berbagai macam bentuk dan ukuran, serta ketajaman hasil cetakan. Ukuran kertas yang dapat digunakan pun bisa beragam. Tapi, kalau kita mau mencetak di atas kertas yang ukurannya sangat besar, itu kita akan menggunakan plotter. Ya, udah kejawab belum Mbak? Maksudnya dari plotter untuk Mbak Nadia. Oke, layar monitor sudah, printer dan plotter, kemudian yang termasuk dalam output device yang lainnya adalah digital kamera. Jadi lagi marak digunakan ya digital kamera itu. Jadi dengan adanya alat ini kita dapat lebih mudah memasukkan data berupa gambar apa saja dengan ukuran yang relatif besar ke dalam komputer kita. Kamera digital ini banyak jenisnya, mulai dari mengambil gambar statis sampai dengan kamera yang dapat merekam gambar seperti video. Ini yang tentang digital kamera ya, penjelasan tentang digital kamera. Kemudian komponen perangkat yang kedua dari sistem informasi geografis setelah perangkat keras, ini ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak ini apa sih? Nah, jadi perangkat lunak ini adalah program-program komputer yang berguna untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan yang dikehendaki. Program ini ditulis dengan bahasa khusus yang dimengerti oleh komputer. Software atau perangkat lunak ini terdiri dari beberapa jenis. Ada 3 jenis. Yang pertama ada sistem operasi, kedua ada program utility, dan yang ketiga adalah program aplikasi. Sekarang kita akan membahas mengenai sistem operasi. Sistem operasi ini adalah software yang berfungsi untuk mengaktifkan seluruh perangkat yang terpasang pada komputer, sehingga tiap-tiap perangkat tersebut dapat saling berkomunikasi. Yang kedua ada program utility. Ini untuk membantu atau mengisi kekurangan atau kelemahan sistem operasi ya. Oh iya Mbak, terima kasih atas infonya ya Mbak Mary. Kemudian yang ketiga pada perangkat lunak itu adalah program aplikasi.
Program aplikasi ini adalah program yang khusus melakukan pekerjaan tertentu. Ya, bisa kita baca ini seperti map info, Idrisi, dan lain-lain. Jadi jadi yang untuk sistem informasi ini ya, kalau nggak ada sistem informasi, maksud saya sistem operasi. Jadi kalau nggak ada sistem operasi, maka si komputer ini tidak akan bisa kita fungsikan sama sekali ya. Biasanya salah satu sistem operasi yang mendukung di dalam sistem informasi geografi itu salah satunya adalah Windows. Itu salah satu contohnya. Tapi masih ada beberapa sistem yang mendukung lainnya. Nah, tadi yang pertama kita sudah bahas komponen sistem informasi geografi, yaitu tentang sistem komputer kan, komponen pertamanya. Komponen kedua dalam SIG itu adalah data geografis. Kalau data geografis ini adalah data yang berhubungan dengan kondisi geografi seperti wilayah administrasi, jalan raya, topografi, sungai, gedung, dan sebagainya yang bisa kita lihat dari foto udara, citra satelit, data statistik, dan juga yang lainnya ya. Lalu yang terakhir, komponen terakhir itu ada user atau pengguna. Pengguna atau user ini adalah orang yang mempunyai tugas untuk memilih informasi yang diperlukan, membuat standar, membuat jadwal pemutakhiran atau updating ya yang efisien, kemudian menganalisis hasil yang dikeluarkan untuk kegunaan yang diinginkan, dan merencanakan aplikasi. Nah, tadi itu beberapa penjelasan mengenai komponen-komponen dari sistem informasi geografi. Ada sistem komputer, ada data geografis, dan juga ada user ya. Nah, kemudian di sini dalam pengoperasian SIG itu pemasukan data ke ruangan dibutuhkan elemen dasar. Nah, ini ada 5 elemen dasar dari SIG. Yang pertama ada akuisisi data. Yang kedua, elemen kedua ada persiapan, ada manajemen data, ada manipulasi dan analisis, serta elemen yang terakhir adalah pembuatan produk. Elemen yang pertama adalah akuisisi data. Akuisisi data itu apa sih? Yaitu adalah proses mengidentifikasi dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Kemudian elemen kedua ada persiapan. Persiapan ini adalah melibatkan manipulasi data dengan berbagai cara yang berkaitan dengan sistem informasi geografi. Lalu elemen ketiga ada manajemen data. Ini berfungsi untuk mengatur kreasi dan mengakses data dasar ya. Elemen selanjutnya yaitu manipulasi dan juga analisis. Ini memfokuskan pada penggunaan sistem agar data dalam SIG dapat dianalisis, maka diperlukan pemahaman tentang cara pemakaian dari SIG itu sendiri. Lalu elemen yang terakhir itu ada pembuatan produk. Jadi ini adalah bentuk-bentuk produk yang sangat bervariasi, baik dalam kualitas, keakuratan, dan juga kemudahan pemakaian. Nah, di sini ada tambahan info sedikit ya tentang data di dalam SIG. Jadi dalam sistem informasi geografi ini terdapat 2 jenis data. Yang pertama ada data spasial, dan yang kedua adalah data atribut atau data non spasial. Yang pertama, data spasial ini adalah gambaran nyata suatu wilayah yang terdapat di permukaan bumi.
biasanya direpresentasikan berupa grafik, peta, gambar dengan format digital dan disimpan dalam bentuk koordinat XY atau yang biasa disebut dengan vektor, atau dalam bentuk image yang memiliki nilai tertentu. Ada juga yang menyebutkan data spasial ini adalah data gratis yang mengidentifikasikan kenampakan lokasi geografi berupa titik, garis, dan juga poligon. Lalu ada data atribut atau yang biasa disebut dengan data non-spasial ya. Ini adalah data yang berbentuk tabel, di mana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh objek dalam data spasial. Pengertian lainnya dari data atribut ini adalah data yang berupa penjelasan dari setiap fenomena yang terdapat di permukaan bumi. Jadi fungsinya data atribut ini adalah untuk menggambarkan gejala geografi karena memiliki aspek deskriptif dan kualitatif. Contohnya di sini bisa kita lihat ya. Atribut kualitas tanah terdiri atas status kepemilikan tanah, luas tanah, tingkat kesuburan tanah, dan kandungan mineral dalam tanah. Nah, materi kita tentang pengertian dan juga komponen sistem informasi geografi udah selesai. Kemudian ada yang mau ditanyakan atau saya yang neranginnya kecepatan? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang tanya, giliran saya yang tanya ya. Analisis Oke, siapa yang bisa jawab?
Ya, gimana Mbak Nadia atau Mbak Herlin bisa menjawab? Ini Mbak Nadia sama Mbak Herlin di tempat nggak ya? Halo. Iya, gimana? eh Mbak Hening baru masuk ya? Selamat datang Mbak. Suara saya nggak jelas atau gimana ya? Waalaikumsalam Mbak Hening. Ya, Mbak Herlin ya yang jawab. Iya, Mbak Hening kelihatannya jarang masuk ya Mbak ya. Tapi yang penting soal jawaban UTS-nya udah dikumpulkan kan Mbak? Oke. Yang kedua, ada yang bisa menjawab? Tadi baru aja kita bahas. Ya Mbak Mary, nggak apa-apa Mbak, kalau sinyal emang nggak bisa disalahkan ya. Soal yang pertama tadi udah dijawab sama Mbak Herlin ya. Ya, jawabannya adalah perangkat lunak. Nah, kemudian nih ada pertanyaan dari saya yang kedua. Komponen dari SIG itu apa aja sih?
Gimana yang untuk nomor 2, ada yang bisa menjawab? Ya, jawabannya Mbak Mary ya. Sesuai di bagian yang tadi dan juga sesuai di modul, komponen dari SIG itu ada hardware atau perangkat keras, kemudian ada software atau perangkat lunak, dan user atau pengguna atau si manusianya itu ya. Oke, sebentar, saya carikan soal yang waktu ujian nasional. Sebentar. Mana ya? Ini aja dulu. Pengertian SIG. Kita review sebentar. Pertanyaan ketiga adalah pengertian SIG menurut teman-teman itu apa sih? Menurut bahasa dari teman-teman sendiri. Gimana antara Mbak Nadia, Mbak Herlin, Mbak Hening, dan juga Mbak Mary? Kalau menurut Mbak Herlin, suatu sistem yang menekankan pada informasi daerah-daerah beserta keterangan atributnya
Kalau menurut pendapat teman-teman yang lain? Mbak Mary, sistem yang berbasis komputer yang gunanya untuk menyimpan dan menganalisis sistem geografi. Jadi yang jawab Mbak Mary, Mbak Herlin. Oke, ini yang lain nggak mau jawab nih. Mbak Nadia. Oke. Ini ada soal. Ini salah satu soal prediksi ujian nasional ya. Tahun 2014. Ada yang bisa jawab? Ini salah satu soal prediksi ujian nasional ya, tapi tahunnya masih tahun 2014. Kalau Mbak Nadi jawabannya RAM. Kalau yang lain jawabannya gimana? Sama, sependapat, RAM, atau ada yang lain? Gimana memasukkan data ke dalam komputer? Mbak Mary CPU. Kalau jawabannya Mbak Herlin sama Mbak Hening?
sependapat dengan Mbak Nadia atau Mbak Mary atau punya jawaban sendiri? Gimana kalau yang lainnya? Oke, jawaban yang benar punyanya Mbak Mary ya, Mbak Nasya. Jadi yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer ini adalah CPU. Kemudian nah, ini ada soal yang hampir sama nih. Sama kayak soal nomor 4. Oh, nggak usah ya. Jawabannya soalnya sama kok ternyata. Hmm, oke, yang nomor 5. Ada yang bisa jawab? Harusnya ada ya. Kayak tadi ini kita ya, Mbak Herlin bener jawabannya Mbak. CPU itu soal untuk soal yang nomor 4 ya. Yang kelima, yang tidak termasuk dalam perangkat keras. Tadi kan sudah kita bahas. Loh, kan saya yang tanya. Benar atau salah kan yang penting kita udah berani jawab dulu, Mbak. Nanti setelah dikasih jawabannya baru nanti saya kasih tahu arti ArcView itu apa. Jadi ada yang tahu jawabannya apa?
Ya bener, jawabannya bener Mbak Nadia ya. ArcView. ArcView ini salah satu perangkat software. Ya benar seperti yang dikatakan sama Mbak Nadia. Kalau ArcView ini masuknya ke itu ya, ke software bukan ke hardware. Kemudian nggak mau ya. Mana? Kalau soal selanjutnya, soal yang keenam. Oke, Mbak Mary, jawabannya bener ya, manajemen data. Kemudian ada lagi nih. Untuk yang nomor 7, ada yang bisa jawab? Yang jawab Mbak Mary mulu, iya, yang lainnya kemana nih?
Kayak jawabannya benar Mbak Mary ya, data satelit. Kemudian tadi di di slide-slide terakhir itu ada kan jenis-jenis data dalam SIG. Nah, kalau Mbak Mary data spasial dan geometri. Kalau yang lainnya ada yang jawabannya sama atau punya jawaban sendiri? Ini Mbak Naisha, Mbak Nadia, Mbak Hening sama Mbak Herlin. Gimana Mbak jawabannya Mbak? Untuk yang nomor 8, data dalam SIG. Mbak Herlin ya. Kalau Mbak siapa namanya? Mbak Mary data spasialnya benar, Mbak Herlin juga. Tapi kalau untuk yang geometri kayaknya kurang tepat ya. Jadi data dalam SIG itu kan tadi ada dua. Yang pertama ada data spasial dan yang kedua ada data non spasial atau yang biasa kita sebut data atribut. Itu data yang ada dalam SIG. Kemudian oke, tadi udah dikoreksi sama Mbak Mary ya, data spasial dan data atribut ya. Oke Mbak Hening, terima kasih ya Mbak Hening udah masuk kelas. Nanti kalau ada yang belum paham langsung tanya ke saya ya Mbak. Oke, sekarang tinggal Mbak Nadia, Mbak Herin sama Mbak Mary. Ada yang tahu nomor 9? Jawaban dari mana dia? Personal komputer. Mbak Mary jawabnya juga personal komputer. Oke, benar ya jawabannya ya. Perangkat keras yang menunjang sistem olah data pada SIG atau sistem informasi geografi itu adalah PC atau personal komputer. Kemudian apa lagi ya? Jawab Mbak Mary sama Mbak Nadia.
Tadi udah semua ya pertanyaannya, udah mencakup tadi mencakup penjelasan yang ada di PowerPoint. Rata-rata pada bisa jawab semua ya. Soalnya apa lagi ya? Kayaknya udah pada semua deh. Oke, dari saya soalnya ini aja deh, 9 aja tadi, dan rata-rata udah pada bisa jawab semua ya. Masih ada yang kurang paham atau belum jelas tentang sistem informasi geografi dan komponennya? Gimana mbak teman-teman? Kalau nggak ada berarti saya anggap udah jelas ya, karena tadi juga udah rata-rata pada bisa jawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Oke. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, saya akhiri aja ya kelas malam ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf juga apabila dalam penyampaian atau bertutur kata saya ada salah, mohon dimaafkan ya. Terima kasih, selamat malam dan selamat istirahat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.